Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun teman-teman semuanya berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan tentunya kebahagiaan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi hukum keuangan negara pertemuan keempat dengan judul Sejarah dan Perkembangan Hukum Keuangan Negara. Nah, sebelumnya teman-teman, jadi dalam video ini nanti akan saya bagi ke dalam 6 periodisasi ya. Yang pertama itu ada era kolonial, kemudian era kemerdekaan. Yang ketiga ada era Orde Lama, yang keempat era Orde Baru, dan yang kelima era Reformasi, dan yang keenam era digitalisasi. Nah, oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama pada era kolonial. Pada masa ini, hukum keuangan negara dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sistem pajak diperkenalkan untuk mengumpulkan sumber daya dari penduduk pribumi. Tentunya ini untuk kepentingan administrasi kolonial. Beberapa kebijakan yang ditetapkan antara lain: 1. Pengenaan pajak kepada rakyat pribumi untuk kepentingan administrasi kolonial. 2. Penerapan sistem anggaran yang berpihak kepada kepentingan kolonial, bukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang ketiga, adanya dualisme dalam sistem hukum keuangan, satu untuk penduduk Eropa dan satu lagi untuk pribumi. Meskipun sistem keuangan negara pada masa ini belum sepenuhnya tertata secara modern, beberapa mekanisme perpajakan dan pengelolaan anggaran yang diperkenalkan Belanda menjadi dasar bagi sistem keuangan di era berikutnya. Adapun isu utama dalam periode ini adalah pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pajak yang eksploitatif terhadap pribumi seperti Kalterstelsel atau tanam paksa, dan sistem pajak yang tidak adil. Kemudian penggunaan pajak, ya ini mengacu kepada hasilnya, lebih banyak untuk kepentingan Belanda dibandingkan untuk pembangunan ekonomi lokal. Yang ketiga, ketidakadilan dalam pengelolaan keuangan kolonial menyebabkan kesenjangan ekonomi yang besar yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan pemberontakan. Nah, tentunya kehadiran penjajah di sini adalah untuk mengambil keuntungan dari masyarakat Indonesia pada kala itu, atau masyarakat Hindia Belanda. Nah, dampak yang dialami oleh masyarakat adalah pertama, kesulitan ekonomi rakyat yang diakibatkan oleh sistem perpajakan yang tidak adil dan terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur lokal. Nah, itu sedikit kilasan sejarah terkait dengan pengelolaan keuangan di era kolonial. Kemudian kita beralih ke era kemerdekaan, di mana pengelolaan keuangan diawali secara mandiri mulai dari 1945 sampai dengan 1959. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah melakukan reformasi dalam hukum keuangan untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum yang menetapkan prinsip-prinsip dasar terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Jadi ini konstitusi yang versi pertama ya, bukan konstitusi pasca amandemen. Ya, karena tahunnya masih 1945. Kemudian pengelolaan keuangan negara mulai diarahkan untuk kepentingan nasional. Beberapa tonggak penting dalam periode ini adalah Pasal 23 UUD 1945 mengatur bahwa keuangan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
serta APBN harus mendapat persetujuan dari DPR. Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 tentang Keuangan Negara yang menjadi aturan dasar pengelolaan keuangan negara pasca kemerdekaan. Nah, jadi ini undang-undang terkait dengan keuangan negara, namun statusnya masih darurat. Periode awal ini ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi, inflasi tinggi, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Isu utama yang muncul adalah terkait dengan inflasi yang bahkan mencapai hyper akibat peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali dan penggunaan 3 mata uang yang berbeda. Yang pertama adalah Ori, uang Republik Indonesia, kemudian Gulden Belanda, dan mata uang Jepang. Kemudian kebijakan moneter yang belum stabil dan pemerintah kesulitan dalam membiayai pemerintahan yang baru terbentuk. Ketiga, nasionalisasi aset Belanda setelah pengakuan kedaulatan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Dampak yang dialami adalah nilai uang yang turun drastis dan tentunya daya beli masyarakat yang melemah sebagai akibat dari inflasi. Ya, inflasi itu naiknya harga barang, ya, bahkan tidak hanya 1-2 komoditas, tapi banyak barang yang kemudian mengalami kenaikan. Ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan negara, kemudian pemerintah harus menerapkan kebijakan moneter darurat termasuk sunering atau pemotongan nilai uang pada tahun 1950. Kemudian berlanjut setelah era kemerdekaan kita masuk ke era Orde Lama. Era di mana sentralisasi dan nasionalisasi ekonomi 1959 sampai dengan 1966. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno terjadi upaya nasionalisasi dan perluasan kontrol pemerintah atas sektor ekonomi, termasuk dalam hal kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. Pada era ini, kebijakan dan keuangan negara didominasi oleh pendekatan ekonomi terpusat dengan beberapa kebijakan utama. 1. Nasionalisasi perusahaan asing termasuk bank-bank dan perusahaan kolonial sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi nasional. 2. Deklarasi Ekonomi tahun 1963 di mana kebijakan keuangan pada saat sistem ekonomi terpimpin, negara memiliki peran yang sangat dominan dalam perekonomian. Kemudian yang ketiga, kebijakannya adalah terkait krisis ekonomi akibat hiperinflasi, di mana pengelolaan keuangan negara tidak transparan dan kebijakan moneter yang tidak terkendali menyebabkan inflasi lebih dari 600% pada tahun 1965. Pada akhir periode ini, sistem keuangan negara mengalami kemunduran akibat lemahnya kontrol terhadap kebijakan fiskal dan moneter. Adapun isu utama pada era ini adalah penerapan ekonomi terpimpin oleh Presiden Soekarno menyebabkan kebijakan keuangan yang tidak terkendali. 2. Pengeluaran negara lebih banyak difokuskan pada proyek mercusuar seperti pembangunan Monas, GBK, dan lain sebagainya, serta operasi militer seperti konfrontasi dengan Malaysia, sementara sektor produksi dan perdagangan tidak berkembang. Kemudian yang ketiga, isunya adalah pemerintah mencetak uang secara besar-besaran tanpa dukungan produksi yang cukup. Dampaknya terjadi hiperinflasi hingga mencapai 600% pada tahun 1965, harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, ekonomi lumpuh, dan terjadi krisis pangan. Pemerintah melakukan kebijakan sunering pada tahun 1963 dengan memangkas nilai mata uang sebesar 1.000:1, tetapi tetap saja tidak berhasil mengendalikan inflasi. Pada periodisasi berikutnya, yakni era Orde Baru, di mana reformasi fiskal dan stabilitas ekonomi tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada era ini dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menandai era di mana berakhirnya era Orde Lama dan
mulainya era Orde Baru, di mana terjadi modernisasi besar-besaran dalam administrasi keuangan negara. Dibentuknya Kementerian Keuangan yang modern serta reformasi dalam sistem perpajakan dan pengelolaan anggaran menjadi ciri khas periode ini. Setelah kejatuhan Orde Lama, pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan yang lebih sistematis dalam pengelolaan keuangan negara dengan beberapa reformasi kunci sebagai berikut. 1. Penyusunan APBN yang lebih realistis dengan pendekatan anggaran berimbang untuk mencegah defisit tinggi. Reformasi perpajakan seperti penerapan pajak pertambahan nilai dan penyempurnaan sistem pajak penghasilan melalui undang-undang perpajakan. Peran dominan negara dalam pembangunan, di mana kebijakan keuangan ini difokuskan pada proyek-proyek infrastruktur dengan dukungan utang luar negeri dan pendapatan dari minyak. Meskipun ekonomi mengalami pertumbuhan tinggi pada 1980-an, ketergantungan pada utang luar negeri dan praktik korupsi di dalam sistem keuangan negara menjadi tantangan besar. Nah, awalnya kebijakan keuangan Orde Baru cukup stabil dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menyebabkan kebocoran keuangan negara. Ketergantungan pada utang luar negeri dan investasi asing menyebabkan ekonomi rentan terhadap krisis global. Puncaknya, pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di Asia yang memicu kejatuhan nilai rupiah dari 2.600 per US dollar menjadi 17.000 US dollar dalam beberapa bulan saja. Kemudian krisis ini diperburuk dengan penarikan besar-besaran dana dari bank dan kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar. Dampaknya perbankan mengalami kolaps, banyak bank dilikuidasi ya. Kolaps dalam artian dia tidak memiliki lagi uang untuk mengoperasikan sistem perbankannya. Kemudian pemerintah harus mengambil utang besar melalui program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk menyelamatkan sistem perbankan, tetapi dana ini ternyata banyak dikorupsi. Krisis ini menyebabkan kejatuhan rezim Orde Baru pada transisi ke era reformasi. Nah, kemudian 98 terjadi era reformasi di mana mulai munculnya isu-isu terkait dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia mengalami reformasi besar-besaran dalam semua sektor termasuk hukum keuangan. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, maka dikeluarkanlah beberapa undang-undang yang sangat penting yang berkaitan dengan keuangan negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memperjelas ruang lingkup keuangan negara dan memperkenalkan sistem pengelolaan yang lebih transparan. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bagaimana uang negara dikelola dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang memperkuat peran dari lembaga tinggi negara ya. Ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit terhadap keuangan negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menetapkan sistem desentralisasi fiskal dan pembagian dana ke daerah. Pada periode ini, sistem keuangan negara mengalami transformasi besar dengan pendekatan yang lebih modern, berbasis transparansi dan akuntabilitas. Nah, adapun isu yang masih ikut di dalam era reformasi ini, itu ada kasus BLBI pada tahun 1998 sampai dengan 2004 ya, terjadi penyalahgunaan dana penyelamatan bank dalam krisis moneter yang merugikan negara lebih dari 600 triliun. Kasus Bank Senturi 2008 yakni penyalahgunaan bailout sebesar 6,7 triliun dalam krisis keuangan global 2008. Defisit APBN yang meningkat. Pemerintah harus berutang untuk menutup defisit anggaran terutama pada saat pandemi kemarin ya, pandemi COVID-19. Tantangan digitalisasi dan ancaman siber, peningkatan transaksi keuangan digital ternyata membawa resiko keamanan data dan keuangan negara. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara sempat terguncang akibat kasus korupsi besar. Ketergantungan pada utang luar negeri terus meningkat dan pemerintah harus terus melakukan reformasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan negara. Nah, yang belum muncul di sini
terkait dengan kasus-kasus besar kemarin yang nilainya sampai ratusan triliun. Nah, nanti silahkan teman-teman cari sendiri. Kemudian era digitalisasi dan reformasi keuangan negara. Saat ini hukum keuangan negara terus berkembang untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman, termasuk digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Beberapa perubahan penting adalah munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan regulasi perpajakan dan investasi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dan ini kritik untuk Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ternyata ini membuat banyak sekali isu-isu terkait dengan yang pertama kalau dari hukum ya, itu soal sistematika peraturan perundang-undangan, karena di dalam satu undang-undang ini ternyata banyak sekali mengubah ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 untuk memperbarui sistem transfer dana daerah agar lebih efisien dan transparan. Penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan dan keuangan negara seperti e-filing pajak, sistem informasi keuangan daerah, dan digitalisasi dalam sistem perbendaharaan negara. Era ini ditandai dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara melalui sistem berbasis teknologi sambil tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, terkait dengan kritik saya terhadap hukum keuangan negara ya, tentu harus lebih difokuskan lagi terutama terhadap perlindungan data pribadi ya, karena kaitannya ini dengan uang masyarakat Indonesia apalagi yang disimpan di dalam bank-bank plat merah atau BUMN. Nah, mungkin sekilas itu aja dulu terkait dengan sejarah dan perkembangan hukum keuangan negara. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Saya akhiri sampai sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.